Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akan tetapi untuk kali ini kita bertemu pada pembelajaran yang lain daripada yang lain, karena kita bertemu pada pembelajaran maya atau daring. Akan tetapi semoga itu tidak akan mengurangi semangat kamu untuk tetap belajar tentang materi agama Islam. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Semoga kalian bisa menikmati video pembelajaran dari Bu Guru dan selamat menikmati. Teman-teman sekalian, dalam materi bab 4 ini kita akan belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tentunya nanti kalian akan mempelajari apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah, dan apa itu hadiah. Ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian semua peserta didik satu, yaitu mampu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, kalian mampu membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian peserta didik mampu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum masuk ke pembelajaran yang lebih dalam, gue ingin menanyakan sesuatu pada kalian. Pernah nggak sih kalian itu berbagi dengan temanmu? Entah itu teman sekolah, teman di rumah, teman ngaji, teman bermain. Pernah nggak sih kamu berbagi? Kalau kamu memang sudah pernah berbagi, bagaimana perasaan ketika berbagi dengan teman kamu itu? Apakah senang? Apakah bahagia? Atau takut? Bermacam-macam perasaan. Coba ungkapkan perasaan kamu. Oke, anak-anak, kita masuk ke materi pengertian zakat ya. Zakat itu pengertiannya itu ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa, zakat itu berasal dari kata zako, yusaki, tasqiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh aturan Islam tentunya. Oke, dalam slide ini kita akan mempelajari macam-macam zakat. Untuk pertemuan kita hanya akan membahas dua macam zakat ya, walaupun sebenarnya masih ada zakat yang lain. Zakat di sini dibagi menjadi dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat mal? Tentunya kalian sudah pernah tahu. Ada yang sudah tahu? Ya, bagus sekali. Yang namanya zakat fitrah itu pengertiannya adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Syaratnya apa saja? Ketentuannya apa saja? Nah, kalau zakat fitrah itu ketentuannya itu adalah bahan makanan pokok. Biasanya beras, karena makanan pokok Indonesia adalah beras tentunya. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah secara umum kalau di Indonesia itu jumlahnya adalah 2,5 kilo, atau kalau lebih adol itu adalah 3,5 liter beras ya, itu lebih adol. Kapan waktunya? Waktu melaksanakan zakat fitrah itu yang paling utama adalah ketika masuk ke atau ketika kita akan melaksanakan sholat id. Sebelum sholat id itu waktu yang paling utama. Tapi biasanya
orang-orang Indonesia itu biasanya ada yang melaksanakan zakat fitrah selama bulan Ramadan atau pertengahan di bulan Ramadan, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa saja? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Sekarang kita akan ketahui lagi apa itu pengertian zakat mal. Tadi zakat fitrah pengertiannya apa sudah, sekarang adalah pengertian zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat mal adalah harta. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Harta dari mana? Harta yang diperoleh seseorang dari perdagangan. Misalkan mereka itu berdagang. Terus dari pertanian. Dari apa lagi? Dari penangkapan ikan atau peternakan juga bisa. Itu semuanya kalau sudah terkumpul 1 tahun dan mencapai nisab, itu wajib dikeluarkan zakat mal. Untuk slide kali ini Bu Guru ingin menerangkan golongan penerima zakat. Golongan penerima zakat itu biasa disebut juga dengan mustahik. Mustahik itu ada 8: fakir, miskin, hamil, akhorin, mu'alaf, riqab, sabilillah, dan ibnu sabil. Untuk pengertian-pengertian dari ke-8 mustahik ini bisa kalian baca di buku cetak ya, atau buku panduan modul. Dan modul kalian masing-masing itu ada. Yang secara singkat Ibu Guru akan menjelaskan secara singkat saja. Kalau yang golongan pertama itu fakir. Fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak punya harta atau sama sekali tidak punya pekerjaan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan miskin, miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan, orang yang punya harta, akan tetapi uang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan pokok kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga amil. Amil adalah panitia yang mengumpulkan zakat dan kemudian membagikannya. Itu biasanya terjadi di musola-musola atau masjid-masjid besar ya. Ghorim adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang dengan catatan orang yang berhutang untuk kebutuhan pokoknya, bukan orang yang berhutang untuk membeli rumah, untuk membeli motor, berbeda. Sedangkan mu'alaf itu apa? Mu'alaf adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam, baru masuk Islam, dari Kristen pindah ke Islam, dari Buddha pindah ke Islam. Yang ke 6, Riqab adalah memerdekakan budak. Ya, kalau sekarang di sini sudah nggak ada budak. Yang ke-6 itu sabilillah atau orang-orang yang berjuang di jalannya Allah. Kalau dulu itu mereka berjuang dengan berperang. Kalau sekarang itu berjuangnya bisa dengan syiar dakwah. Ya, bukan hanya perang saja, tapi kalau syiar dakwah itu juga termasuk sabilillah. Dan yang terakhir itu adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan yang panjang, jauh, akan tetapi tidak mempunyai bekal. Itu yang namanya ibnu sabil. Mereka semua adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita masuk ke materi selanjutnya ya anak-anak ya. Kita akan mempelajari makna infak dan makna sedekah. Infak itu apa? Infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang. Seperti kita melakukan infak untuk fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Kita juga bisa mengeluarkan sebagian harta kita atau menginfakkan harta kita untuk pembangunan masjid, pembangunan musola misalnya. Itu juga bisa disebut juga dengan infak. Kemudian yang ketiga itu sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi dan ataupun non materi. Dan yang menjadi perbedaan antara ketiga materi itu adalah hukumnya. Kalau zakat itu wajib, zakat fitrah wajib, zakat mal itu wajib. Sedangkan infak dan sedekah adalah sunnah. Ya. Sedangkan perbedaan antara infak dan sedekah itu, kalau infak itu harus berupa harta atau uang. Sedangkan sedekah itu
tidak harus berupa materi atau uang. Kita bisa juga bersedekah dengan hanya senyuman, tenaga, jasa. Ketika ada orang lain yang membutuhkan tenaga kita, kita membantunya dengan sukarela, itu juga termasuk sedekah. Itu perbedaannya antara infak dan sedekah. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu hadiah. Hadiah yaitu pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau lembaga dengan maksud memberikan penghormatan. Dan selanjutnya, apa itu hikmah berbagi? Hikmah berbagi, ketika kita sudah berbagi kepada orang lain, tentunya yang pertama itu Allah akan melipat gandakan rezeki. Rezeki kita akan bertambah walaupun kita itu sudah mengeluarkan harta untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, menghapus sikap kikir, sikap pelit. Jika kita berbagi kepada manusia, kepada orang lain yang membutuhkan, kita tidak akan merasa kikir atau merasa eman-eman kepada harta kita sendiri. Yang ketiga itu membersihkan harta. Yang keempat menolak musibah. Dan yang kelima itu membantu orang yang lemah. Akhirnya selesai juga pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai dengan dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.